Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat hidayah dan karunia yang Dia berikan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat tersuci ini untuk melaksanakan perintahnya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi uswatul hasanah kita, Nabi suri tauladan kita, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman yang tidak beradab, menuju kepada zaman yang penuh dengan pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Imam Musalla Baitul Zahid, yang saya hormati para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tema pada malam hari ini sesuai dengan jadwal dari PMD, yaitu etos kerja dalam Islam atau motivasi kerja di dalam Islam. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam kita dilarang untuk bermalas-malasan. Jadi Islam mengajarkan kita untuk bekerja supaya bisa kita menafkahi diri kita sendiri atau keluarga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda lagi duduk bersama sahabat. Jadi seorang sahabat melihat seorang pemuda yang kuat, gagah, lagi menyangkul dia. Mungkin dulu bukan cangkul, tapi ibaratnya menyangkul lah Bapak Ibu. Kita dulu nggak cangkul kali ya. Jadi bekerja dia pada terik matahari. Jadi kata sahabat, wahai baginda, sayang sekali tenaganya anak muda itu. Dia masih muda, gagah perkasa, tapi dia sudah bekerja di situ berpanas-panasan. Bagusnya, alangkah baiknya dia pergi berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berkata seperti itu. Karena kata Rasulullah, apabila dia keluar dari rumahnya untuk bekerja menafkahi anak istrinya, berarti dia lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau dia keluar bekerja untuk diri sendiri atau untuk menafkahi diri sendirinya, sama dengan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam melarang kita untuk bermalas-malasan. Kita bekerja, keluar dari rumah kalau sudah pagi, selesai sholat subuh, mencari nafkah yang penting halal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa antashiru fil ardi wa tabtaghu min fadlillah." Bertebarlah kamu di atas untuk mencari karunia, untuk mencari karunia Allah. Jadi kita tidak usah memikirkan rezeki. Allah sudah atur. Bagaimana coba kita berpikir waktu kita baru lahir, tidak punya apa-apa, kita dimandikan oleh orang tua kita belum bisa ngomong, hanya bisa menangis. Tetapi kita sekarang sudah besar, sudah bisa berbuat apa-apa, sudah bisa bekerja, kenapa kita mesti takut atas rezeki yang tidak diberikan Allah? Tak mungkin. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki semua manusia yang lahir dan hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam kita dilarang untuk bermalas-malasan, apalagi kita bekerja menulis. Itu bekerja menulis itu tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Biarpun pekerjaan itu halal, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih baik pencari kayu bakar daripada orang yang meminta-minta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kata Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang miskin itu bukan orang yang meminta-minta, tetapi dialah orang yang tidak punya apa dan menahan untuk tidak meminta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab itu, kalau sudah tengah malam,
udah sunyi, tidur semua orang itu. Khalifah yang berjalan Bapak Ibu, mengelilingi daerah kekuasaan dia, di daerah tempat dia, untuk mencari warganya yang miskin. Nah, begitulah Bapak Ibu yang ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam bukan menyuruh kita untuk mengemis, walaupun pengemis itu pekerjaannya halal, tapi tidak dibolehkan, maksudnya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik mencari kayu bakar daripada mengemis. Nah, jadi kalau sekarang ada lagi untuk cari kayu bakar, karena sekarang orang masak pakai gas. Jadi ibaratnya kita kan Allah mengasih kita itu perumpamaan. Nah, jadi perumpamaan itu saja mungkin pekerjaan yang paling rendah. Jadi apa sekarang pekerjaan yang paling rendah seperti itulah. Yang penting kita bekerja tidak meminta-minta. Begitu kata Rasulullah SAW. Jadi ada lagi kata sahabat. Capek. Ketika itu ada sahabat bertanya kepada